Shalom kekasih-kekasih Tuhan dimanapun saudara berada. Saya senang berjumpa dengan saudara di dalam program acara Kebanggaan Sulawesi Tengah Sultan TV dengan program acara Jesus Say. Dan saya bersyukur kepada Tuhan bisa menyumpai Bapak Ibu Saudara sekalian yang boleh menyaksikan program ini secara langsung. Dan saya percaya teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian terus diberkati oleh Tuhan. Dan izinkan saya menyapa saudara sekalian kepada saudara-saudara sahabat saya yang saat ini menjalankan ibadah puasa. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Kiranya semuanya sukses, lancar, semangat, dan tetap saudara berbahagia. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun saudara berada, saya senang sekali saya berada di satu taman, salah satu destinasi kebanggaan warga Kota Palu, yaitu Taman Doyata yang ada di Petobo. Dan saya lihat taman ini begitu indah, dan saya lihat ada orang yang sudah berlari-lari, berolahraga sejak tadi pagi, dan saat ini mereka ada duduk untuk menghabiskan waktu mereka menjelang berbuka puasa. Dan saya senang sekali ada di tempat ini, dan saya senang juga menyapa saudara tentang apa yang selalu Yesus katakan kepada saya dan saudara. Dan saya percaya apa yang Yesus katakan selalu menguatkan, selalu menghiburkan, selalu akan memberikan kita kepastian di dalam keselamatan ini. Dan puji Tuhan, saya berada di tempat ini dengan udara yang bersih dan udara segar. Dan saya percaya kesegaran itu juga menjadi kesegaran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, mari saya akan pimpin dan tuntun di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat hari ini, hari yang luar biasa. Dan kami percaya Bapa di surga, kami tetap hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kami hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami ingin merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini memberkati semua kami yang mendengarkan program ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini saya ambilkan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-33. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Jika saudara ada Alkitab atau ada kitab suci yang bisa saudara baca bersama saya persilakan saudara bisa membuka bersama dengan saya. Sekali lagi Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hal Kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung-lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi dari burung-burung itu? Ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, perhatikan sini, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan dan minum? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini sangat menguatkan kita. Ya, kekhawatiran itu adalah bagian dari setiap kehidupan manusia, termasuk saya. Ya,
Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kekhawatiran itu adalah bagian yang bisa terjadi kepada siapapun. Ya. Dan saya percaya segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini, ya, yang terjadi dalam ini bisa saja terjadi buat saya. Bisa juga terjadi buat saudara. Dan satu kabar gembira buat saudara, bahwa Tuhan Yesus menyertai saudara. Itulah sebabnya dikatakan di dalam ayat ini, dikatakan begini, janganlah engkau khawatir, apapun juga, termasuk hal-hal yang sifatnya jasmani dalam hidup ini, makan, minum, dan lain sebagainya. Saudaraku yang saudara Tuhan, saya percaya dimanapun sudah berada hari-hari ini, Yesus punya pesan yang indah buat saudara. Janganlah kau khawatir karena apapun juga, karena Bapa di surga pasti akan memberikan kekuatan dan juga akan memberikan apa yang saudara minta, tentunya sesuai dengan kehendak. Tetapi pesan yang paling utama di sini adalah kita harus menempatkan kerajaan Tuhan itu lebih dari segalanya. Tetapi bukan berarti bahwa kita menaikkan atau tidak memikirkan hal-hal yang sifatnya jasmani. Saudara yang ada Tuhan, dimanapun saudara berada, Alkitab berkata kepada saya dan saudara bahwa kalau kita mencari kerajaan itu, ya, kita mencari kebenaran itu, kita mencari kehendak Tuhan, maka saya percaya dan yakin bahwa segala sesuatu yang kita minta di dalam nama Tuhan itu akan ditambahkan kepada setiap orang yang percaya, kepada setiap orang yang meminta. Tidak satu orang yang berharap kepadanya. Salah satu hal yang penting dalam hidup ini adalah ketika saudara berkata, Tuhan, aku sangat mengasihi. Aku berkata, Tuhan, aku ingin bersama dengan Engkau. Aku ingin hidup di dalam persekutuan dengan Engkau. Saudaraku, satu hal yang saya dan saudara harus yakini dalam hidup ini adalah Tuhan Yesus mengasihi. Apapun latar belakang saudara, Dia mengasihi saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, Dia tetap ada. Dan saya percaya jika kita berada di dalam proteksinya Tuhan, maka apapun permasalahannya, kalau kita tahu itu dalam rencana Tuhan, satu saat Dia akan memberikan sesuatu yang indah pada waktunya. Saudaraku yang Tuhan dimanapun saudara, kita berada di taman yang luar biasa ini, dan saya percaya Tuhan menciptakan untuk kita nikmati pohon-pohon, ya, udara yang segar, angin yang bertiup seperti ini. Sudah sekalian, saya percaya itu adalah salah satu bagian dari apa yang Tuhan mau. Tuhan telah menyediakan yang minimal saya dan saudara perlukan. Salah satunya adalah kerindangan pohon-pohon ini, di mana kita bisa berteduh supaya kita tidak tersengat sinar matahari langsung. Dan saya percaya saya di sini merasa segar, dan saya percaya apa yang terjadi yang ada di sekeliling kita merasa nyaman, ya, dengan saudara-saudara yang saat ini berolahraga, saat ini ada di sekeliling mereka menunggu waktu untuk berbuka puasa. Dan saya percaya saudara sekalian, itu adalah bagian dari cara Tuhan memberkati. Saya bisa bernafas, saya bisa hidup, saya bisa berdiri di sini, dan saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara. Itu adalah bagian yang luar biasa yang saya rasakan di dalam hidup. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dimanapun sudah berada, ingatlah firman Tuhan. Jangan khawatir untuk apapun yang terjadi di dalam hidup ini, apa yang kau hendak makan, apa yang hendak kau minum. Intinya adalah saudara harus berkata bahwa Tuhan menyediakan, Tuhan memberikan apa yang saudara butuhkan. Secara jasmani saudara sekalian, hanya saja kita tidak meminta, hanya saja kalau kita malas untuk melakukannya, ya, persoalannya bukan berarti itu tidak ada, semuanya tersedia, tetapi bagaimana kita untuk mengusahakannya, ya, kita cari, kita bekerja, kita mengusahakan segala sesuatunya, mengupayakan supaya apa yang menjadi kekurangan kita bisa kita terima dan kita bisa menikmati itu dari hari ke hari. Itulah sebabnya Bapak Saudara sekalian, tetaplah di channel ini, tetaplah di program Jesus Say, dan saya percaya program ini akan terus memberkati saudara. Puji Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu.
Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu.
Baik kekasih Tuhan, kita akan lanjutkan pembahasan kita di dalam perkataan Yesus di dalam Matius 6 ayat 33. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya percaya dan begitu yakin bahwa di dalam hidup ini Tuhan menempatkan kita ada dua hal. Yang pertama, jasmani dan rohani. Secara rohani, seperti yang saya katakan tadi, seperti di dalam ayat yang ke-25 tadi, Yesus ingin supaya kita tidak mengkhawatirkan kehidupan kita, kehidupan jasmani kita, ya. Kenapa? Karena Dia telah menjanjikan kehidupan yang abadi di surga nantinya. Itulah sebabnya mengapa Yesus mengatakan bahwa enggak usah khawatir dengan apa yang engkau minum, engkau makan. Kenapa? Karena saat itu Yesus sementara berbicara, tujuan utamanya adalah berbicara tentang kehidupan yang kekal. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak menginginkan kita juga untuk mengusahakan nyamannya masalah minum, masalah makan, masalah jasmani, bukan. Tetapi Dia ingin supaya kita menempatkan kedua-duanya bersamaan. Jadi tidak merendahkan yang satu atau tidak meninggikan yang satu. Tetapi kalau dipikir sekalian, ya, sebetulnya pesan utama dari Tuhan Yesus adalah supaya kita dapat memberikan waktu, memberikan kehidupan kita untuk masa-masa di dalam masa akhir kita. Kenapa? Karena kita tidak hidup selama-lamanya. Artinya apa? Bahwa Yesus mengerti bahwa kehidupan kita di bumi ini itu memerlukan yang namanya kehidupan jasmani. Itulah sebabnya makan minum juga harus, ya. Yesus bilang begini, lihatlah dan pandanglah burung-burungnya di udara. Tidak mengusahakan makanan, tapi mereka punya sarang, mereka punya makanan, ya. Bahkan dikatakan bahwa Salomo yang memiliki kemegahan yang luar biasa juga tidak memiliki pakaian seindah itu. Itu artinya bahwa sebuah metafora dari Yesus bahwa segala sesuatu sudah disiapkan di dunia ini, di bumi ini, dan saya dan saudara menikmatinya. Nafas hidup, kita bisa menjalani hidup ini seperti yang saudara jalani saat ini. Semuanya semata-mata, semuanya itu karena berkat dari Tuhan kita. Itulah sebabnya saudara, kenapa kita khawatir? Ya, kenapa kita harus mengatakan bahwa kenapa saya tidak punya ini? Saudaraku, di bagian lain kita harus bersyukur apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup. Saudaraku yang Tuhan, pesan utama dari pesan Yesus Kristus adalah Dia sangat mengasihi saudara. Dia sangat mencintai saudara. Apapun yang saudara alami hari-hari ini, yakinlah bahwa ketika saudara datang dan berharap kepada Dia, saya pastikan Tuhan akan memberikan solusi buat kita. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan yang sementara menyaksikan program. Pesan ini adalah pesan, bukan saja pesan untuk 1-2 orang, tapi pesan ini pesan untuk semua orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Pesan siapapun saudara. Pesan ini adalah pesan yang memberikan kekuatan kepada saudara. Inilah yang menjadi pesan utama. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengasihi saudara. Sekali lagi, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Dimanapun saudara berada, burung-burung di udara, Tuhan pelihara. Dia punya sarang. Bagaimana dengan saya dan saudara? Saya percaya Tuhan pasti konsekuen dan konsisten dengan apa yang dikatakan. Dia sangat mengasihi saudara. Salah satunya adalah jika saya dan saudara bisa makan, bisa minum, itu semuanya adalah berkat. Syukuri itu dengan berkata-kata, Tuhan engkau baik, Tuhan engkau baik, Tuhan engkau baik. Hari-hari ini jika saudara sementara mengalami kegalauan dalam hidup, sementara mengalami keputusasaan, sementara mengalami hal-hal yang barangkali sementara berkata bahwa hidup saya nggak bermanfaat, saudaraku, ingat ya, seperti yang Tuhan Yesus katakan, Dia sangat mengasihi saudara. Dia sangat memahami apa yang menjadi kebutuhan saudara. Jika sampai hari ini saya masih hidup, ada satu pujian, jika aku hidup, biarlah aku hidup ini. Karena saya percaya bahwa apa yang aku jalani hari-hari ini, hidup dan mati, ada di tangan Tuhan. Itulah sebabnya saudaraku yang Tuhan, jalannya hidup seperti biasa, beraktivitas seperti biasa. Saya melihat di sini ada banyak orang yang lari-lari. Saya mulai berkata dalam hati saya, ada sesuatu yang mengenakan buat mereka, ada sesuatu yang
mereka rasakan sukacita, mereka bisa berlari-lari, berolahraga ya untuk jasmani mereka ya. Tetapi ada satu waktu juga saudara harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Yesus untuk mengalami hal-hal yang sifatnya spiritual dalam hidupmu, mengalami hal-hal yang rohani dalam hidupmu. Supaya apa? Supaya kehidupan saya dan saudara adalah kehidupan yang memberikan kekuatan dan terus kekuatan sudah menjalani hidup ini. Apakah saudara masih muda? Apakah sudah dari orang tua? Apakah saudara sementara menjalani hari-hari ini di dalam usaha dan pekerjaan saudara, yang sementara diberikan tanggung jawab oleh pimpinan saudara atau majikan saudara atau siapapun yang memberikan kepercayaan, saudara itu yakinlah bahwa Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada kita. Di dalam ending ayat ini dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dengan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepada kita. Saudaraku, ini pesan yang luar biasa. Yang penting buat kita yang pertama, pesan utamanya adalah kita mencari kebenaran itu. Kita mencari kerajaan Allah itu. Kita mencari kerajaan yang adalah kebenaran itu. Artinya apa saudara sekalian? Bahwa kita tidak boleh hanya mencari jasmani saja, tetapi kita juga mencari yang rohani. Jadi dua hal ini setara, equal. Dua hal ini harus sama-sama kita usahakan. Ya. Jangan kita hanya berpikir rohani saja, rohani itu. Itu bukan salah, tetapi saudara kita harus mengimbangi juga dengan bagaimana caranya kita menggabungkan dua itu. Kita mencari Tuhan, kita berjumpa dengan Kristus, tapi juga kita melakukan hal-hal yang ada di dunia yang merupakan tanggung jawab kita. Saudara yang bekerja, tetaplah bekerja. Saudara yang sementara melakukan pekerjaan itu, silakan lakukan pekerjaan. Tentunya dengan antusias, tentunya dengan semangat. Supaya apa? Waktu kita menjalani hidup ini, kita menjalani hidup sebagai seorang pekerja, kita selalu mendapatkan kekuatan yang baru. Kita merasakan damai, sejahtera, sukacita. Ya. Kita boleh pergi beribadah di gereja. Kita boleh memuji Tuhan. Ya. Kita mengalami kekuatan kesehatan dari Tuhan. Semuanya apa saudara sekalian? Karena itu adalah bagian yang tidak kelihatan, tapi kita bisa rasakan cara Tuhan untuk memberkati hidup. Contoh saudara sekalian, kita bisa merasakan nafas hidup yang saudara bisa bernafas hari-hari ini. Saudara bangun pagi sudah bisa bernafas, saudara tidur ya, kemudian bangun pagi ya, sudah bekerja dan sebagainya. Dan jika sampai hari ini saudara masih dibuat kekuatan, mengalami kekuatan, ya itu semuanya adalah berkat dari Tuhan. Ya. Saudara kekasih Tuhan yang berkati Tuhan, yakinlah satu hal, bahwa Tuhan Yesus sangat dekat. Datanglah kepadanya dan yakinkan dirimu bahwa kehidupan saat ini dan dalam proses hidupnya, yakinkanlah dirimu engkau ada di dalam perjumpaan bersama dengan Tuhan. Saudara punya kepada Tuhan, Anda kaum muda, silakan tetap hidup sebagai orang muda yang terus bersemangat. Orang tua, jadilah orang tua yang mengayomi anak-anak saudara, memberikan teladan hidup bagi mereka, supaya waktu menjalani hidup ini, saudara tidak merasa ditinggalkan. Saudara mengalami kekuatan dari Tuhan. Saudara mengalami apa yang disebut dengan perjumpaan, sehingga spiritual kita, ya, hidup saya dengan Tuhan itu bisa terjaga dengan baik. Sehingga perkataan, perbuatan kita, pikiran kita yang kita lakukan, kita kerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dimanapun saudara ada yang sementara menyaksikan program ini, yakinkan bahwa saudara tetap dalam proteksi. Saudaraku, gak usah khawatir, walaupun khawatir itu dalam masalah umum, saudara. Khawatir tidak bisa makan itu wajar. Saudaraku yang saudara Tuhan, tetapi pesan firman Tuhan hari ini boleh berkata kepada saya dan saudara, mengajarkan kepada saudara, waktu kita mencari kerajaan Tuhan, kerajaan Allah dan kebenarannya, itu adalah satu paket yang Tuhan mau. Maka saya percaya, mulai hari-hari ini, saudara akan mengalami kekuatan yang baru, kekuatan yang baru, sehingga sudah menjalani hidup ini dengan damai sejahtera, sukacita yang datang dari Tuhan. Seperti yang saya alami hari ini saudara sekalian, di taman ini saya boleh merasakan kekuatan, penghiburan, rasa sukacita, damai sejahtera. Saya bisa melihat ada orang yang duduk di bawah pohon sana. Saya percaya bahwa mereka juga mengalami sukacita yang umum ya, yang umum ya. Mereka senang, mereka bisa berlari-lari. Tapi saya percaya saudara sekalian, saya saat ini saya mengatakan pada saudara
apa yang saya alami di dalam Kristus, saudara juga bisa mengalami hal yang sama ketika saudara berkata, Tuhan, aku mau melayani, aku mau mengikuti, aku mau percaya kepadamu. Yakinkanlah bahwa Tuhan Yesus sangat memberkati saudara. Terima kasih, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat hari ini. Biarlah hari ini menjadi hari yang menyenangkan buat kami semuanya. Dan biarlah hari ini Tuhan, biar menjadi kekuatan yang baru buat kami semuanya. Saudara-saudara kami yang sementara menyaksikan program ini, dimanapun mereka berada, Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka, rumah tangga, pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, Amsal berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bersukacitalah terus, itu adalah obat yang luar biasa buat saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara.